2081. Di ruang tandu hantu yang sesak, sosok-sosok duduk satu demi satu, ada yang sendirian, ada yang berkumpul berpasangan dan bertiga, pikiran spiritual melonjak, berkomunikasi secara diam-diam. Menghitung Luye, ada 9 orang dengan aura berbeda. Di antara mereka ada 2 wanita, 6 pria, dan satu yang jenis kelaminnya tidak diketahui, ahli dari klan hantu yang menyebut dirinya Pantom hanyalah bayangan. Ia berputar-putar dan berubah-ubah seperti air yang mengalir, tidak hanya sulit membedakan laki-laki dan perempuan dari penampilannya, tetapi juga sulit membedakan dari suaranya. Tapi setelah perkenalan Jiuyan, Luye tahu bahwa hantu ini adalah pemimpin klan hantu kontemporer. Di antara 9 orang ini, hanya Luye yang berada di tahap awal Sunshine Realm, yang membuatnya sangat unik di antara sekelompok ahli tersebut. Karena hanya ada 2 wanita, selain Jiuyan, kultivator wanita lain bernama Suwan secara alami menjadi dekat dengan Jiuyan. Suwan ini adalah orang kelima yang ditangkap di dalam tandu hantu, sosoknya terlihat sangat bersih, penampilannya juga cukup luar biasa, dan bentuk tubuhnya bagus. Tapi tidak seperti temperamennya yang bersih, dia sepertinya diselimuti lapisan kabut, karena dengan begitu banyak orang yang hadir, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Dia, seorang Sunshine Realm teratas yang tidak diketahui sepertinya datang dari suatu tempat. Itu seolah-olah jerawat di tanduk tiba-tiba muncul. Jiuyan juga diam-diam mengirimkan pesan kepada Luye untuk memperingatkannya, memintanya untuk berhati-hati terhadap Suwan ini, dia jelas merasa gadis ini tidak sederhana. Pada hari ini, Luye tidak melakukan apa-apa dan sedang mengobrol dengan salah satu ahli. Alasan utama mengapa mereka berbicara adalah karena ahli ini lahir di alam 5 warna dan merupakan ahli dari klan batu, bernama Zhong Yue. Di Laut Wanxiang, Pulau Tiga Dunia dan Pulau Wuse memiliki hubungan baik, selain itu, Luye dan Chang Dang juga memiliki persahabatan pribadi. Ini bukan rahasia. Selama bertahun-tahun, kamar dagang Wu setelah menghasilkan banyak uang di Laut Wanxiang, dan Pulau Tiga Dunia mendapat bagian dari penghasilan tersebut. Para ahli dari alam 5 warna secara alami telah mendengar tentang Luye, penguasa Laut Wanxiang, dan Sunshine Realm dari alam 5 warna pernah secara khusus datang mengunjungi Luye untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan hubungan alami seperti itu, Luye dan Zhong Yue secara alami dapat mengobrol bersama. Saat dia sedang berbicara, Zhong Yue tiba-tiba menoleh dan melihat ke pintu tandu hantu dengan alis terangkat. Oh, apakah ini orang baru yang datang? Dia adalah orang ke-7 yang ditangkap di dalam tandu hantu, jadi dia secara alami tahu apa maksudnya ketika tandu hantu itu membuka pintunya saat ini, dia telah melihat pemandangan ini 2 kali. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan tandu hantu tersebut, namun menyerah setelah mengetahui apa yang terjadi pada Chen Li. Karena tandu hantu telah menangkap mereka, jelas dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Semua orang juga memperhatikan kelainan pada pintu tandu dan menoleh untuk melihatnya. Pita merah muncul dari udara tipis, dan ketika ditarik kembali, sesosok tubuh jatuh ke dalam, berguling dengan canggung di tanah, berdiri dengan tergesa-gesa, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian orang itu membeku. Ini hampir merupakan situasi memalukan yang akan dihadapi orang-orang baru yang ditarik ke sini. Ruang interior tandu tidak besar, dan begitu banyak ahli yang berkumpul sekaligus. Pendatang baru ditatap oleh begitu banyak mata tirani, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dia mungkin ketakutan, mengira dia telah jatuh ke dalam semacam kolam naga dan sarang harimau. Oh, akhirnya saudari yang lain datang. Sebuah suara gembira keluar. Itu adalah Suwan yang misterius. Dia duduk tidak jauh dari Jiuyan. Ketika dia berdiri, dia melambai dengan antusias kepada pendatang baru. Saudari, kemarilah, jangan takut, tidak ada yang akan melakukan apapun padamu di sini. Pendatang baru adalah seorang kultivator wanita dengan temperamen yang sangat halus, seperti bunga yang hancur diterpa badai, siapapun yang melihatnya pasti akan merasa kasihan padanya. Merasakan antusiasme Suwan, dia melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa meskipun ada banyak orang berkuasa di sini, mereka semua hanya menilai dirinya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki niat buruk, dia segera mengerti bahwa Suwan tidak berbohong padanya. Saat dia berjalan menuju Suwan, terdengar suara dari sudut. Apakah itu teman Tao Suisian dari alam tak terbatas yang datang? Orang yang berbicara bernama Seng Yuanzi. Dilihat dari posturnya, terlihat jelas dia mengenal pendatang baru bernama Suisian ini. Suisian mengikuti suara itu dan tampak sangat gembira. Rekan Tao Seng Yuanzi. Dia buru-buru berjalan ke arah itu. Tidak ada yang tidak bingung ketika seseorang tiba-tiba muncul di tempat seperti itu. Sejak dia bertemu seseorang yang dia kenal, dia tentu ingin pergi ke sana dan menanyakan situasinya. Segera Suisian datang ke sisi Seng Yuanzi, dan keduanya bertukar pikiran satu sama lain. Sayang sekali, Suwan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak kultivator wanita di sini, dan jarang sekali ada yang masuk. Dia ingin lebih dekat dengannya. Ekspresi Luye berubah. Alam tak terbatas Suisian.
Jika saya tidak salah, mungkinkah ini teman dekat Su Yuking? Ketika dia berangkat dari Gunung Fangchun ke lapangan Sura, Su Yuking pernah memberinya sebuah tablet batu giok, yang menurutnya berasal dari Suisian dari alam tak terbatas. Karena Suisian berada di lapangan Sura, Su Yuking memberitahunya bahwa jika dia menemui masalah di lapangan Sura, dia bisa meminta bantuan Suisian. Namun, Lu Ye tidak melihat Suisian selama perjalanan ke Sura Field, dan tidak tahu bagaimana cara menghubunginya, jadi dia menyerah. Apakah dia Suisian yang dimaksud Su Yuking? Lu Ye bingung. Secara logika, seharusnya hanya ada satu orang bernama Suisian di alam tanpa batas, dan tidak akan ada banyak orang dengan nama yang sama, terutama dengan tingkat kultivasi seperti itu. Setelah memikirkannya, dia mengobrak-abrik cincin penyimpanan dan dengan cepat menemukan plakat giok yang diberikan Su Yuking padanya. Suisian, yang sedang berbicara dengan Seng Yuanzi di sana, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arahnya. Seng Yuanzi juga berkata, dua orang di sana adalah Lu Yiye, penguasa Laut Wanxiang, dan Jiuyan, penguasa Pulau Wanxiang. Anda mungkin belum tahu bahwa mereka paling mengetahui tentang tandu hantu, karena penyebab masalahnya ada di Laut Wanxiang, dan merekalah yang pertama datang ke sini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa bertanya kepada mereka. Petik 2. Terima kasih atas sarannya, Saudara Dao. Suisian berdiri dan membungkuk. Kalau begitu aku akan bertanya. Pergilah, Seng Yuanzi mengangguk. Suisian berjalan lurus menuju Lu Ye. Ketika dia mendekat, Suisian membungkuk terlebih dahulu dan berkata dengan suara lembut. Saya telah bertemu dengan rekan Daois Lu. Lu Ye mengangguk memberi salam. Saat ini, dia sudah yakin bahwa Suisian di depannya adalah teman Su Yuking, karena aura orang lain persis sama dengan aura yang tersisa di token giok. Suisian melihat plakat giok di tangannya dan mengerti. Apakah Sister Yuking memberikan ini padamu? Token gioknya hanya diberikan kepada Su Yuking, tapi sekarang muncul di tangan Lu Ye, dan situasinya jelas secara alami. Ya, aku pergi ke Sura Field saat itu. Sebelum berangkat, kakak senior Su memberikan benda ini kepadaku dan menyuruhku untuk meminta bantuanmu jika terjadi sesuatu. Suisian bertanya, bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan Sister Yuking? Tanpa hubungan dekat, Su Yuking tidak akan memberikan plakat gioknya kepada orang lain. Tapi terakhir kali dia bertemu Su Yuking adalah beberapa tahun yang lalu, dan dia belum pernah mendengar Su Yuking menyebut Lu Ye. Lu Ye menjawab, pasangan tahu, hal ini bukan rahasia di Laut Wanxiang. Jiuyan masih menatap Suisian dengan rasa ingin tahu, tetapi setelah mendengar ini, dia langsung menatap Lu Ye. Su Wan memperhatikan sesuatu. Dia menatap Jiuyan dan kemudian Lu Ye, seolah dia telah menemukan sesuatu yang menarik, matanya jauh lebih cerah. Ah, Suisian mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menutupi bibir merahnya. Kakak benar-benar menemukan pendamping Tao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lu Ye dari atas ke bawah, mencoba melihat apa yang istimewa dari dirinya yang bisa membuat Su Yuking jatuh cinta padanya. Tapi melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak bisa melihat banyak, dan mau tak mau memikirkan perkenalan Seng Yuanzi barusan. Penguasa Laut Wanxiang, beban ini tidak ringan. Dia telah bermeditasi di dunia tanpa batas selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perubahan di Laut Wanxiang, dan tidak ada yang pernah menyebutkan masalah ini di hadapannya. Lagi pula, dia tidak nyaman untuk bepergian ke Laut Wanxiang, dan tidak banyak hubungan kepentingan langsung antara dunia tanpa batas dan Laut Wanxiang. Itu benar, Lu Ye mengangguk. Kakak senior Suisian, maafkan kekasaranku. Aku dihukum oleh tandu hantu dan tidak bisa bangun. Suisian tiba-tiba menyadari bahwa ada alasan mengapa Lu Ye duduk di sini begitu keras. Tandu hantu, apakah itu tandu yang aneh? Suisian bertanya. Dia jelas telah melihat tandu hantu itu sebelum dia ditangkap. Tepat sekali, Lu Ye mengangguk. Suisian mengerutkan kening beberapa saat dan hanya duduk bersila di depan Lu Ye. Kejadian ini terlalu aneh. Aku punya banyak teka-teki. Bisakah kamu menjelaskannya, adik junior? Temperamennya terlalu lemah, dan kerutan ini menimbulkan rasa kasihan yang tak terbatas. Belum lagi Lu Ye, bahkan Su Wan, seorang kultivator wanita, merasakan hatinya bergetar saat melihatnya. Setelah beberapa saat, Suisian mengetahui segalanya. Jadi, apakah Anda berspekulasi bahwa tandu hantu ini pada akhirnya akan membawa kita ke suatu tempat bernama Star Abyss, dan tempat itu akan memungkinkan kita membangun yayasan Dao kita sendiri? Suisian bertanya. Sebelum Lu Ye selesai berbicara, Su Wan melanjutkan. Tentu saja, jika tidak, mengapa semua orang menunggu di sini dengan tenang? Saudari Suisian datang tepat pada waktunya, jadi kami memiliki 3 kultivator perempuan. Kami perlu lebih dekat satu sama lain di masa depan. Petik 2. Suisian tersenyum ramah padanya dan memandang Lu Ye. Kesimpulan ini masuk akal, tapi sepertinya tidak memiliki dasar yang kuat. Ketika orang lain bertanya, Lu Ye tentu saja tidak akan berkata terlalu banyak, tapi Suisian adalah teman baik Su Yuking, jadi tidak ada salahnya untuk mengatakan lebih banyak.
Jika pada awalnya memang tidak ada dasar, sekarang ada. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Mereka yang ditangkap di sini oleh tandu hantu semuanya berada di puncak Sunshine Realm dan yang terkuat di wilayahnya masing-masing. Melihat Suisian menatapnya dengan ragu, Lu Ye menjelaskan. Aku adalah pengecualian dan tidak termasuk di antara mereka. Jiuyan menghela nafas, meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia yakin Lu Ye pasti telah melakukan sesuatu setelah dia ditangkap oleh tandu hantu, jadi dia terlibat di dalamnya. Omong-omong, dia yang menyebabkan masalah bagi Lu Ye. Sebenarnya, setelah rekan Tao Chen Li, satu lagi bernama Chang Feng juga ditangkap. Saat itu, dia dikejar oleh ahli lainnya, tapi tandu hantu hanya menangkapnya, tapi menutup mata terhadap ahli lainnya. Mengapa begitu? Sui Xian bertanya-tanya. Menurut penjelasan adik junior, saat tandu hantu menangkap orang, bukankah seharusnya itu memilih yang lebih kuat? Seharusnya begitu, Lu Ye mengangguk. Tetapi bagaimana jika yang lebih kuat telah mendirikan Dao Foundation-nya sendiri? Ini mungkin satu-satunya penjelasan mengapa tandu hantu tidak memilihnya. 2082. Tandu hantu itu memiliki kemauan, terlihat ketika Lu Ye mengambil tindakan untuk membunuh Chang Feng, tandu hantu itu menghukumnya. Karena tandu hantu punya kemauan, mengapa ia menangkap begitu banyak sinar matahari? Apa tujuannya? Anda tidak dapat dengan mudah menyerang di dalam tandu hantu. Ini mungkin semacam perlindungan yang diberikan oleh tandu hantu kepada orang-orang yang ditangkap. Tanpa perlindungan semacam ini, orang-orang di sini pasti akan saling bertarung, tapi justru karena perlindungan inilah semua orang bisa duduk di sini dengan damai. Ada hal lain yang membuat Lu Ye bingung, mengapa tandu hantu memilih Chang Feng daripada Ma Bin. Setelah dipikir-pikir, mungkin karena Ma Bin telah mendirikan Yayasan Tao sendiri. Star Abyss adalah tempat di mana fondasi Dao dapat dengan mudah ditempa. Ma Bin sudah memiliki fondasi Dao sendiri, jadi tentu saja dia tidak termasuk yang terpilih. Lu Ye dan Sui Xian tidak menyembunyikan percakapan mereka, sehingga orang lain dapat mendengarnya dengan jelas. Shen Yuanzi berkata, rekan Tao, meski begitu, tidak ada cara untuk memastikan bahwa tandu hantu itu akan membawa kita ke Star Abyss. Lu Ye mengangguk, ya, jadi ini hanya dasar dan hanya dugaan saya sendiri. Semua orang tenggelam dalam pikirannya. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, mereka semua telah mencapai batasnya masing-masing. Tidak ada kemungkinan untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Beberapa dari mereka juga mencoba mencari cara untuk membangun Yayasan Dao, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Jika Star Abyss benar-benar tempat yang dapat membuat seseorang dengan mudah membangun fondasi Tao, semua orang pasti akan berbondong-bondong ke sana. Dibandingkan dengan Star Abyss, aku lebih ingin tahu tentang hal lain. Ziji duduk tepat di hadapan Lu Ye, menatapnya dengan mata samar. Lalu kemana rekan Tao Chang Feng pergi, dan mengapa kamu dihukum oleh tandu hantu? Hanya Jiuyan dan Chen Li yang tahu tentang Chang Feng, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kecuali kali ini, Lu Ye tidak pernah menyebutkannya. Tidak hanya Ziji yang memiliki pertanyaan ini, tetapi orang lain juga memilikinya, karena tandu hantu tidak dapat disentuh dan tidak dapat melarikan diri, tidak mungkin Chang Feng yang ditangkap menghilang tanpa alasan. Tebak, Lu Ye menoleh ke arahnya. Ziji menyipitkan matanya sedikit, dan semua orang juga memasang ekspresi tegas. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Chang Feng mungkin dalam bahaya. Hukuman Lu Ye pasti ada hubungannya dengan masalah Chang Feng. Ada banyak hal di tandu hantu ini, dan mereka tidak mengetahuinya. Saat Lu Ye sedang berbicara dengan Ziji, tandu hantu yang tadinya stabil tiba-tiba mulai bergetar hebat, serasa duduk di kereta yang cepat dan bergelombang. Ekspresi semua orang berubah, ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Rekan Daois Lu, apa yang terjadi? Sui Xian bertanya dengan kaget. Perubahan mendadak ini membuat orang lengah, dan mereka hampir jatuh, jadi mereka segera menstabilkan diri. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Kemudian, guncangan menjadi semakin keras, dan dengan guncangan itu, kekuatan aneh samar-samar memenuhi tandu hantu itu. Di bawah pengaruh kekuatan itu, energi semua orang terperangkap di dalam tubuh, dan masing-masing tidak stabil. Situasi dengan cepat memburuk, dan ruang di dalam tandu hantu itu berputar terbalik, seolah-olah tandu hantu itu terjebak dalam badai dan terombang-ambing dalam badai yang dahsyat. Banyak dari Sunshine Realm teratas seperti orang biasa yang tidak memiliki kekuatan saat ini, bergoyang ke sana kemari dengan benturan yang keras, dan terus-menerus terlempar kemana-mana. Chen Li menabrak dinding tandu dan terlempar ke sisi lain sebelum dia meluncur ke bawah. Zhong Yue bahkan bertabrakan dengan Seng Yuanzi itu. Zhong Yue tidak bereaksi, namun Seng Yuanzi dipukul dengan hidung memar dan wajah bengkak, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Ziji, Raja Iblis Agung yang terkenal, juga menari-nari, berusaha mati-matian untuk mempertahankan posisinya, tetapi tidak berhasil dan terlihat sangat lucu. Ada juga Sunshine Realm bernama Wu Chen yang berteriak-teriak dan dilempar ke sana kemari, setelah beberapa kali merasa pusing. Hanya pantom, seperti bola air,
menempel di dinding tandu, aman dan sehat, menyaksikan pemandangan langka ini dengan penuh minat, ketika dia tiba-tiba melihat sosok kekar Zhong Yue bergerak ke arahnya tanpa terkendali. Ketika dia menabraknya, dia panik dan berteriak, "Jangan kemari!" Lu Ye duduk di tempat, tidak bergerak. Dia tidak menyangka bahwa hukuman yang diberikan kepadanya oleh tandu hantu itu ternyata merupakan berkah terselubung. Dia bisa merasakan bahwa setelah guncangan itu dimulai, kekuatan sihirnya menjadi sangat tersebar dan dia tidak bisa menggunakannya. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, dia meraih lengan Jiuyan. Pada saat ini, seluruh tubuh Jiuyan ditekan ke sisi kirinya, sehingga bisa menghindari rasa malu seperti yang lain. Ada orang lain yang menempel padanya, itu adalah Su Wan yang misterius. Wanita ini cerdas dan selalu berada di sisi Lu Ye. Dia dekat dengannya dan meraih Lu Ye hampir bersamaan dengan Lu Ye meraih Jiuyan dan bertekad untuk tidak melepaskannya. Lu Ye merasa sedikit pusing sesaat, hanya untuk merasakan lengannya penuh dengan elastisitas dan kelembutan yang luar biasa. Tiba-tiba mendengar teriakan Pantom, dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat Zhong Yue menabrak Pantom, langsung menjatuhkannya. Ke arah itu, Sui Xian bergegas menuju ke arah ini dengan wajah pucat, memegang kedua tangannya. Tanpa sadar meraih sekeliling, seperti seseorang tenggelam mencoba mengambil sedotan penyelamat nyawa. Dia terbang tepat di atas kepala Lu Ye. Lu Ye merasakan sakit di kepalanya dan tanpa sadar menegakkan lehernya dan memiringkannya ke arah Sui Xian. Sui Xian yang hendak terbang menjambak rambutnya dan terjatuh, secara kebetulan ia langsung jatuh ke pelukan Lu Ye. Keharumannya melekat di hidung, dan pelukannya selembut air. Lu Ye tercengang. Nasib Sui Xian tidak jauh lebih baik. Setelah dia bereaksi, wajahnya memerah dan dia berkata dengan cemas. "Maaf, rekan Tao." Satu tangan melingkari leher Lu Ye dan tangan lainnya meraih pakaiannya, mencoba menempelkan dirinya pada Lu Ye. Dia lebih suka mengikuti keadaan dengan tergesa-gesa, daripada terombang-ambing tanpa gambaran apapun, dan mungkin terus-menerus bertabrakan dengan orang lain. Terjadi kekacauan di ruang tandu hantu. Hanya sisi Lu Ye yang stabil seperti gunung. Tidak hanya mereka berpelukan, ada satu lagi di pelukannya, terutama cara Sui Xian memegangnya, yang sangat ambigu. Lu Ye tiba-tiba tampak serius, mencoba menenangkan diri. Gumpalan daging di sisi kiri pinggang dipelintir dengan tangan kecil begitu keras hingga Lu Ye sepertinya tidak menyadarinya. "Teman Daolu, selamatkan aku." Diiringi teriakan, Chen Li bergegas ke arahnya dengan gigi dan cakar terbuka. Dia jelas menyadari bahwa jika dia ingin menetap dalam turbulensi ini, dia hanya bisa meminjam kekuatan Lu Ye, yang kebetulan kali ini dia terlempar ke arah Lu Ye. Kesempatan yang bagus. Begitu dia mendekati Lu Ye, dua tinju batu giok ditembakkan, mengenai kedua rongga matanya, dan kaki batu giok menendang dan menginjak wajahnya. "Oh, kalian!" Chen Li berteriak dan terbang menjauh. Selain Lu Ye, baik Jiuyan, Su Wan, atau Sui Xian, semuanya menundukkan kepala dan wajah mereka memerah. Benjolan itu terus bertambah parah. Setelah lebih dari setengah jam, situasi aneh ini tiba-tiba menghilang, dan ketenangan sebelumnya kembali ke tandu hantu. Satu demi satu sosok berjatuhan dari posisi yang berbeda, masing-masing berdiri dengan canggung, dan buru-buru merapikan penampilan mereka. Mereka semua adalah orang-orang terkenal, namun tiba-tiba mereka bertingkah laku begitu menyedihkan dan tidak pantas. Di sisi Lu Ye, Sui Xian berdiri seperti kelinci yang ketakutan, dengan cepat merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan, tersipu dan berbisik. "Maafkan aku. Jika itu orang lain, dalam keadaan darurat seperti itu akan baik-baik saja. Tapi Lu Ye adalah pasangan Tao Su Yuqing, dan dia dan Su Yuqing memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan. Jika Su Yuqing mengetahui apa yang terjadi hari ini, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya." Kakak senior Sui Xian tidak perlu khawatir tentang tindakan darurat ini, Lu Ye tampak serius. Penampilannya yang serius menghilangkan rasa malu Sui Xian. Su Wan juga melepaskan Lu Ye saat ini. Dia tidak sesegan Sui Xian, tapi berkata secara terbuka dan jujur. "Terima kasih, rekan Tao." Lu Ye mengangguk sedikit. Tentu saja, Jiuyan tidak akan berterima kasih pada Lu Ye, tapi diam-diam melepaskannya. Lu Ye menyentuh pinggangnya dan merasakan sakit, pasti ada memar di sana. Zhong Yue berjongkok di samping Pantom yang seperti genangan air. Dia menyodoknya dengan tangannya. Ketika tidak ada jawaban, dia menyodoknya lagi. Dari genangan zat seperti air, suara lemah dari hantu itu datang. "Apa yang kamu lakukan? Aku belum mati." Petik 2. Zhong Yue terkekeh. "Oke, baguslah kamu belum mati." Dia berdiri dan menoleh ke arah Lu Ye. "Rekan Daois Lu, bukankah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya?" Semua orang juga memandangnya. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak aku memasuki tempat ini sangat stabil. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi." Monster sialan. Seng Yuanzi menyentuh dagunya dengan ekspresi sedih di wajahnya.
Zizi hanya bisa meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Meski tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, namun harus diakui bahwa perubahan tersebut bukanlah hal yang buruk, melainkan baik, karena perubahan adalah hal yang ingin dilihat semua orang. Jika tidak ada perubahan maka akan menjadi keputusasaan. Saat keluarga Sunshine Realm sedang berpikir dalam-dalam, suara derit lembut tiba-tiba keluar. 10 pasang mata mengikuti suara tersebut dan melihat pintu tandu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka. Apakah ini orang baru? Seseorang terkejut. Dulu, setiap kali pintu tandu dibuka, akan ada orang baru yang terlibat, dan tidak pernah ada pengecualian. Namun kali ini, saat pintu tandu dibuka, tidak ada jejak orang baru tersebut. Itu tidak benar. Ekspresi Luye tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian dia perlahan berdiri. Mata Jiuyan menunjukkan ekspresi terkejut. Adik laki-laki, kamu. Luye tidak bisa bergerak sejak dihukum oleh tandu hantu. Seluruh tubuhnya sepertinya terkurung di tempatnya. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali latihan, bahkan tidak bisa bangun. Tapi sekarang dia benar-benar berdiri, ini jelas karena kekuatan hukuman dari tandu hantu padanya telah menghilang. Luye berjalan ke depan dan segera sampai ke pintu tandu tanpa halangan apapun. Melihat pintu tandu yang terbuka dan pemandangan di luar, dia menoleh untuk melihat yang lain. Semuanya, saya pikir kita bisa keluar. Banyak Sunshine Realm sebenarnya sudah punya kecurigaan di benaknya, karena setelah pintu tandu dibuka kali ini, tidak hanya tidak ada tanda-tanda pendatang baru, pintu tandu juga tidak tertutup, ini pertanda jelas. 2083. Kita bisa keluar sekarang. Ini jelas merupakan berita terbaik yang pernah didengar siapapun selama ini. Apakah ini Star Abyss? Seseorang bertanya dengan lembut. Jika menurut dugaan Luye sebelumnya, tandu hantu akan membawa mereka ke Star Abyss, maka tempat ini seharusnya tempatnya, tapi melihat keluar melalui pintu, sepertinya dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Tentu saja, ini mungkin karena penyelidikannya kurang komprehensif. Jika Anda keluar dari sini dan menyelidikinya dengan cermat, mungkin Anda akan menemukan beberapa tempat yang tidak biasa. Di depan pintu tandu yang terbuka, 10 sosok berdiri dengan tenang, tapi tidak ada yang bergerak. Jika ini benar-benar Star Abyss, pasti akan ada banyak ahli seperti iblis banteng yang muncul di Laut Wan Siang. Siapapun yang keluar lebih dulu mungkin dalam bahaya. Semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi meskipun mereka sangat ingin mendapatkan konfirmasi, tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Mereka semua adalah para ahli yang telah hidup entah berapa tahun, mereka masih memiliki kesabaran. Karena sesama penganut Tao sangat rendah hati, biarkan aku menjadi garda depan. Zhong Yue meregangkan ototnya dan berjalan keluar dari belakang selangkah demi selangkah. Dia tidak bermaksud melakukan ini, tetapi sebagai perbandingan, fisik klan batu tidak diragukan lagi yang terkuat dan paling cocok untuk masalah ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya menawarkannya sebagai bantuan. Yang lain tentu saja tidak keberatan. Namun, sebelum Zhong Yue bisa keluar, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba datang dari dalam tandu hantu tersebut. Saat berikutnya, 10 orang Sunshine Realm, tanpa kecuali, semuanya terdorong menuju pintu tandu di bawah pengaruh gaya tolak yang tak terkendali. Pergantian kejadian ini membuat semua orang bingung, dan rasanya tandu hantu itu tidak sabar dengan mereka, sehingga memuntahkan mereka. Satu demi satu sosok buru-buru berdiri, dengan cepat menyelidiki ke segala arah, dan pikiran spiritual yang kuat tiba-tiba menyebar. Luye secara alami bersama Jiuyan. Ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat langit berbintang yang dalam dengan bintang-bintang di sekelilingnya dan matahari yang cerah bersinar di kejauhan. Dia merasakan energi langit berbintang tidak terlalu aktif ke segala arah. Luye tiba-tiba mengerutkan kening, situasinya berbeda dari yang dia pikirkan. Yang lain jelas menyadarinya, dan mereka semua tampak terkejut. Tandu hantu itu hilang. Wu Chen tiba-tiba berkata. Baru pada saat itulah sekelompok Sunshine Realm terlambat menyadari bahwa tandu hantu yang membawa mereka ke sini telah menghilang tanpa jejak. Jika Wu Chen tidak mengingatkan mereka, tidak akan ada yang menyadarinya. Bagaimana menurutmu, rekan Tao Ziji? Seng Yuanzi menoleh ke arah Raja Iblis Ziji dan bertanya. Ziji perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu galaksi mana ini, yang pasti ini bukan jurang bintang. Petik 2. Seng Yuanzi terdiam, jelas setuju dengan pernyataan Ziji. Bukan hanya dia saja yang berpikiran demikian, semua orang berpikir begitu, karena jika ini benar-benar Star Abyss, itu pasti akan memberikan perasaan yang berbeda kepada orang-orang, tetapi semua orang merasakan empat arah, tetapi tidak melihat sesuatu yang abnormal. Spekulasi Luye sebelumnya jelas salah. Hal ini terjadi secara tidak dapat dijelaskan. Selama beberapa bulan, tandu hantu tersebut menangkap 10 ahli dari berbagai tempat, lalu mengirim mereka ke galaksi ini dan menghilang. Luye juga tidak mengerti. Tandu hantu itu pasti berasal dari Star Abyss, karena setan banteng yang muncul di Laut Wan Siang mengenali tandu hantu itu. Jika demikian, mengapa mereka dikirim ke sini? Apakah ada yang berbeda dengan galaksi ini?
Ambil langkah dulu. Saat Ziji berbicara, energi iblis bergulir dan terbang ke satu arah. Karena ini bukan Star Abyss, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Sebagai klan iblis, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan orang lain, dan dia juga bisa merasakan bahwa Lu Ye sedang mengincarnya. Tentu saja, dia tidak ingin tinggal untuk waktu yang lama. Lebih baik kembali ke Zixuan dulu. Aku juga akan pergi. Saat Wu Chen berbicara, dia mengaktifkan teknik melarikan diri dan memilih arah lain. Mengikuti Wu Chen, orang lain juga pergi satu demi satu. Selama periode ini, mereka yang memiliki sedikit persahabatan dengan Lu Ye meninggalkan jejak catatan satu sama lain dan setuju untuk bersatu kembali di Laut Wan Xiang. Bahkan Suan, yang tidak terlalu akrab dengan Lu Ye, juga melakukannya. Tak lama kemudian hanya Lu Ye, Jiuyan dan Suixian yang tersisa. Suixian jelas ingin mengatakan sesuatu kepada Lu Ye, jadi dia tetap tinggal. Saat Lu Ye hendak bertanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan menoleh ke samping. Rekan Pantom masih di sini, tidakkah kamu akan pergi? Dia hampir melupakan pemimpin klan hantu, dan segera menjadi sedikit lebih berhati-hati. Ini jelas bukan karena kelalaiannya, tapi karena pemimpin klan hantu telah menurunkan rasa keberadaannya sendiri. Rekan Daois Lu, apakah kamu ingin berbisnis? Suara aneh Pantom datang dari tubuh yang mengalir. Bisnis apa? Lu Ye mengangkat alisnya. Pantom berkata, saya tahu Anda memiliki dendam terhadap Zixuan, dan kesempatan langka datang sekarang. Bagaimana kalau saya membantu Anda membunuh Ziji? Petik 2. Oh, rekan tahu, apakah kamu begitu percaya diri? Lu Ye menyipitkan matanya sedikit, Ziji adalah bintang iblis paling kuat di Zixuan. Pantom sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa membantunya membunuh Ziji. Pernyataan yang meremehkan seperti itu tidak diragukan lagi menunjukkan kepercayaan diri Pantom yang kuat pada dirinya sendiri. Tapi sekali lagi, yang dilakukan klan hantu adalah menyerang dan membunuh. Sebagai pemimpin klan hantu, Pantom harus berada di puncak pencapaian di bidang ini. Dalam konfrontasi langsung, dia mungkin bukan lawan Ziji, tapi jika itu adalah serangan rahasia, melihat ke langit berbintang, tidak akan ada kesempatan seseorang yang tidak bisa dia bunuh. Apa yang harus kubayar? Lu Ye bertanya. Pantom tersenyum dan berkata, saya mendengar teman Tao itu memiliki harta karun di tangannya. Itu murni rumor. Lu Ye menyangkalnya. Hehehehe. Pantom tidak menganggapnya serius. Jika kamu memikirkannya baik-baik di masa depan, rekan Tao, kamu bisa meminta hantu itu untuk mengirim pesan kepadaku. Dia akan tahu bagaimana menemukanku. Sosok itu berangsur-angsur memudar saat dia berbicara, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Lu Ye mencari dengan pikirannya, tapi tidak menemukan jejak sama sekali. Dia pergi, kata Jiuyan dari samping. Lu Ye mengangguk, lalu melihat ke arah Suixian yang berada di samping. Kakak senior, apakah ada hal lain? Suixian berkata, aku hanya ingin bertanya bagaimana kabar Suster Yuking sekarang. Suixian tidak diragukan lagi adalah orang yang paling sial. Dia baru saja ditangkap ke dalam tandu hantu dan dikirim ke sini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya tentang situasi Su Yuking sekarang. Lu Ye segera memberitahu situasi Su Yuking saat ini, dan Suixian berkata dengan gembira. Begitu, jika saya ingin menemukan Suster Yuking di masa depan, saya bisa pergi ke Laut Wan Xiang, kan? Petik 2. Ya. Ada hubungan langsung antara Laut Wan Xiang dan Galaksi Sembilan Surga. Apakah Yuking tinggal di Gunung Fangchun atau duduk di Pulau Fangchun, akan sangat mudah bagi kakak senior untuk menemukannya. Itu bagus. Suixian berdiri di sana dengan tenang, memainkan sehelai rambut dengan jari-jarinya, wajahnya sedikit merah, tiba-tiba sebuah pesan masuk. Tolong jangan biarkan saudari Yuking mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun menyembunyikannya darinya adalah salah, ada beberapa hal. Lu Ye mengerti, berkedip padanya, dan berkata dengan kebingungan di wajahnya. Itu terjadi sebelumnya. Ada apa? Petik 2. Suixian tersenyum dan membungkuk. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah Suixian pergi, Lu Ye memandang Jiuyan. Ayo pergi juga. Jiuyan tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Kakak senior, tahukah kamu galaksi mana ini? Lu Ye bertanya. Saya tidak tahu, saya harus mencari seseorang untuk mencari tahu. Meskipun Jiuyan telah melakukan perjalanan ke banyak galaksi, dia belum pernah ke tempat ini. Dilihat dari bintang-bintang di sekitarnya, ini adalah tempat yang aneh. Namun di galaksi manapun Anda berada, selama Anda mengetahui lokasinya dengan jelas, tidak ada masalah untuk kembali ke Laut Wan Xiang. Keduanya secara acak memilih arah, dan Lu Ye menggunakan perahu bintangnya untuk bergerak maju. Setengah hari kemudian, Lu Ye, yang sedang mengemudikan kapal luar angkasa, tiba-tiba merasakan Jiuyan menarik-narik pakaiannya. Lihat ke sana. Lu Ye segera berbalik dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Melihat ke atas, langit berbintang yang besar ini penuh dengan kekacauan yang tersisa setelah perang, dan bahkan ada daratan terapung besar dan kecil yang melayang-layang.
Ini jelas merupakan medan perang, dan sangat besar. Mungkin ada alam di sini, tetapi karena pertempuran ini, bahkan alam itu pun hancur, hanya menyisakan tanah terapung ini. Lu Ye dan Jiuyan saling memandang dengan wajah terkejut. Bukannya tidak ada perang di bintang-bintang, sebaliknya, hal seperti itu sangat umum terjadi, tetapi medan perang sebesar ini jarang terjadi. Intensitas pertempuran yang dapat menghancurkan suatu dunia benar-benar tidak terbayangkan. Tidak hanya puing-puing alam yang tersisa di medan perang, tetapi juga puing-puing kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari puing-puing kapal perang tersebut, banyak di antaranya yang sebenarnya adalah kapal perang kelas Sansein Realm. Biaya membangun kapal perang seperti itu sangat tinggi. Ketika tentara Zixuan menyerang 9 prefektur, kapal perang seperti itu diberangkatkan, tetapi jumlahnya hanya 1. Selain itu, sisa-sisa yang paling banyak tersisa di medan perang adalah jenis puing-puing lain yang tampak aneh. Puing-puing ini bisa berupa hewan atau manusia, dan kebanyakan dari mereka berukuran sangat besar. Lu Ye menatap bangkai yang tampak seperti serigala raksasa yang melayang di depannya dan mengerutkan kening. Jika dia mengidentifikasi dengan benar, ini adalah armor mekanis. Selain itu, armor mekanis ini berkualitas tinggi, tetapi tidak diketahui pertempuran seperti apa yang telah dialaminya. Seluruh armor mekanis compang-camping, dan ada banyak noda darah di dalamnya. Jiuyan bergerak, dan dia mengambil armor mekanis itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih suatu tempat di armor mekanis, dan tiba-tiba mengeluarkan mayat yang dingin. Itu terlihat seperti ras manusia, dengan lubang di dadanya, yang seharusnya merupakan cedera yang fatal. Ini, Sansein Realm. Meskipun kultivator itu telah meninggal untuk jangka waktu yang tidak diketahui, metode Jiuyan masih dapat dengan jelas menentukan detail kehidupan orang lain. Hal ini semakin membuktikan betapa sengitnya medan pertempuran ini, bahkan Sansein Realm pun tewas dalam pertempuran tersebut. Lu Ye mengambil armor mekanis lain yang compang-camping dan menemukan tubuh Jade Moon darinya. Keduanya mencari dalam waktu lama dan menemukan bahwa tidak ada petunjuk berharga yang tersisa di sini. Kakak senior, pernahkah kamu mendengar galaksi mana yang terkenal karena kendalinya atas armor mekanis? Lu Ye bertanya. Armor mekanis adalah seorang bidat. Ada sekte ini di langit berbintang, tetapi tidak pernah kuat. Oleh karena itu, Lu Ye merasa sangat aneh mengapa begitu banyak kultivator yang mengenakan armor mekanis tewas dalam pertempuran di medan perang ini, dan bahkan beberapa dari Sansein Realm. Armor mekanis yang digunakan Sansein Realm di tubuhnya bukanlah armor biasa. Di galaksi manakah ini? Aku belum pernah mendengarnya. Jiuyan menggelengkan kepalanya. Tetapi langit berbintang sangat luas, jadi tidak mengherankan jika ada beberapa hal yang tidak kita ketahui. Lu Ye mengangguk, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke suatu arah. Seseorang datang. Kebetulan dia sedang mencari seseorang untuk mendapatkan informasi. 2084. Yang datang adalah sebuah kapal perang. Dilihat dari arah perjalanannya, tujuannya seharusnya adalah sisa medan perang ini. Lu Ye melihat dan menemukan bahwa kapal perang itu mungkin hanya kapal perang kelas Jade Moon, dan dia dan Jiuyan terbang menuju satu sama lain. Tak satu pun dari mereka melakukan apapun untuk menutupi, dan aura sinar matahari mereka terungkap dengan jelas. Di dalam kapal perang yang perlahan mendekat, seseorang tiba-tiba berseru. Ada 2 aura kuat yang mendekat. Intensitas aura ini adalah alam dewa. Bagaimana bisa ada alam dewa di sini? Tidak, sudah ditentukan. Itu monster Star Abyss yang penuh kebencian itu. Lari. Untuk apa mereka lari? Lu Ye melihat ke arah kapal perang yang tiba-tiba berubah arah dan jelas-jelas mencoba melarikan diri, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jiuyan menebak, apakah mereka memperlakukan kami sebagai musuh? Ini adalah satu-satunya penjelasan. Lu Ye tidak punya pilihan selain mengirim pesan untuk menyatakan bahwa dia tidak bermusuhan, sambil dengan cepat bergerak menuju arah pelarian kapal perang. Meskipun kapal perang itu melaju dengan kecepatan penuh, bagaimana kapal itu bisa menjauh dari dia dan Jiuyan? Hanya butuh beberapa saat untuk mengejar ketinggalan. Namun, para kultivator di kapal perang tidak mempercayai pesannya. Saat dia dan Jiuyan semakin dekat, mereka terus mendesak serangan, tetapi tidak berhasil. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah mencegat di depan kapal perang. Mereka mengira bisa memaksa pihak lain untuk berhenti, tapi tak disangka, pihak lain menuju ke arahnya tanpa melambat, dan sepertinya mereka bertekad mati bersama. Jika tabrakan terjadi, tidak akan terjadi apa-apa padanya dan Jiuyan, tapi kapal perang itu pasti akan hancur. Ini benar-benar merepotkan. Lu Ye menghela nafas, dan dia bergegas ke perlindungan kapal perang. Dia mengangkat tangannya dan menekannya dengan lembut. Saat mana melonjak, perlindungan kapal perang tiba-tiba runtuh. Sosoknya jatuh dan berdiri di geladak. Sosok berotot tiba-tiba melompat keluar dari kabin. Sosok itu tinggi, ramping dan bersudut, dan itu jelas merupakan armor berbentuk macan tutul. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang sangat hebat terdengar di dalam armor mekanis. Begitu dia muncul, dia bergegas menuju Lu Ye. Suara marah datang dari armor mekanis.
Ayo mati bersama. Penghancuran diri. Lu Ye mengerutkan kening. Semua armor mekanis dapat menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah metode yang akan diterapkan oleh setiap Yanshi saat menyempurnakan armor mekanis, dan ini juga merupakan kekuatan terakhir Yanshi melawan musuh. Fluktuasi kekuatan yang datang dari armor mekanis ini tiba-tiba mencapai tingkat puncak Jademun. Jelas bahwa pihak lain tahu bahwa dia bukan tandingannya dan berencana menggunakan ini untuk menyeret Lu Ye agar dimakamkan bersamanya. Hanya saja kebencian atau dendam macam apa yang mereka miliki. Lu Ye hanya datang ke sini untuk menanyakan berita, tapi dia diserang dan hendak dibunuh oleh penghancuran diri pihak lain. Sebuah tangan giok tiba-tiba keluar dari belakang Lu Ye dan menekan ringan kepala macan tutul itu. Kekuatan sihir Jiuyan melonjak seperti air pasang, hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan kekerasan di dalam armor mekanis leopard perlahan menghilang. Bunuh. Raungan lain keluar, dan celah muncul satu demi satu di berbagai lokasi di kapal perang. Dari celah tersebut, sosok bermunculan, semuanya mengenakan armor yang tampak aneh, menghadap Lu Ye dan Jiuyan dari segala arah. Lu Ye sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menekan pisau Panshan. Namun setelah persepsi singkat, dia hanya bisa mengerutkan kening, karena meskipun banyak armor mekanis yang keluar, kekuatan mereka tidak terlalu bagus. Di seluruh kapal perang, yang terkuat adalah armor macan tutul yang telah ditundukkan oleh Jiuyan. Aura yang dipancarkan oleh armor mekanis lainnya paling kuat di tingkat konstelasi bintang, dan lebih banyak lagi hanya di tingkat laut ilahi. Armor mekanis level ini, bahkan jika jumlahnya banyak, dia bisa membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Hentikan, hentikan. Armor mekanis, yang berwujud macan tutul, tiba-tiba berteriak. Dia tidak diragukan lagi memiliki gengsi yang besar, ketika dia memberi perintah, banyak armor mekanis yang bergegas ke arahnya berhenti satu demi satu. Lu Ye menghela nafas dan menatap armor berbentuk macan tutul. Bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Jiuyan mundur dan melayang kembali ke sisi Lu Ye untuk berdiri diam. Macan tutul armor mekanis tidak berkata apa-apa, tapi menatap Lu Ye dan Jiuyan dengan sepasang mata merah dalam kebingungan. Setelah beberapa lama, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan dengan suara berderak, armor mekanis yang tinggi dan ramping berubah menjadi potongan-potongan kecil dalam sekejap mata. Potongan armor itu dengan cepat terlipat dan menghilang, menampakkan seorang pria muda dengan rambut seputih salju dan kulit putih di mana armor mekanis awalnya berada. Pemuda ini terlihat seperti ras manusia, tetapi ada beberapa garis aneh di wajahnya yang putih, seperti pola binatang, dan terdapat energi iblis yang jelas di tubuhnya, jadi dia pasti ras iblis. Dia perlahan berkata, "Dua senior, kamu bukan dari Star Abyss." Lu Ye masih mengukurnya, tetapi setelah mendengar ini, matanya tiba-tiba menyusut. "Apa katamu?" Masalah di Star Abyss, sejauh ini, hanya sekitar selusin orang yang mengetahuinya, jadi Lu Ye tidak pernah menyangka akan mendengar seseorang menyebut Star Abyss di sini. Jiuyan di samping juga melihat wajahnya. Pemuda itu sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia hanya memandangnya dari atas ke bawah. Pikirannya berkedip-kedip dan dia berbicara setelah beberapa saat. Tentu saja, dua senior bukanlah monster Star Abyss itu. Kalian tidak memiliki aura seperti itu. Aura. Dengan pemikiran di benaknya, Lu Ye tiba-tiba teringat bahwa tiga ahli yang keluar dari pusaran merah di Laut Wanxiang memang memiliki aura unik, itu adalah aura yang sangat jahat dan kejam. Dia menenangkan diri dan berkata, "Di mana kamu tahu tentang Star Abyss?" "Di mana?" Pemuda itu tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Monster di Star Abyss mendatangkan malapetaka di langit berbintang. Apakah ada orang yang tidak tahu? Apakah Anda tidak melihatnya sekarang? Masih ada medan perang Star Abyss yang tersisa. Dia menunjuk ke belakang Lu Ye. Lu Ye menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia menunjuk ke medan perang yang dia dan Jiuyan pernah lihat sebelumnya. Tapi, monster dari jurang bintang membuat kekacauan di langit berbintang. Di mana ini dimulai? Tiga monster Star Abyss yang muncul di Laut Wanxiang semuanya seharusnya sudah mati, tapi menilai dari arti kata-kata pihak lain, sepertinya semua orang mengetahui hal ini. Mungkinkah bertahun-tahun telah berlalu sejak dia dan Jiuyan jatuh ke tandu hantu? Tapi itu tidak cukup, hanya butuh beberapa bulan saja. Dalam beberapa bulan, betapapun drastisnya perubahan yang terjadi di langit berbintang, tidak akan pernah sebesar ini. Dia bingung, dan pemuda di seberangnya bahkan lebih bingung. Karena kedua senior adalah ahli di alam dewa, mengapa kalian tidak tahu apapun tentang hal-hal ini? Alam dewa. Lu Ye bahkan semakin bingung. Alam macam apa itu? Dia belum pernah mendengarnya. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata, "Kami berdua telah berlatih dalam pengasingan di bintang gurun tertentu. Kami tidak terlihat selama ratusan tahun. Kami baru keluar beberapa hari yang lalu, jadi kami tidak menyadari tentang situasi saat ini di langit berbintang. Saya tidak mengerti, rekan Tao, bisakah Anda menjelaskan sesuatu kepada saya?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, pemuda itu tiba-tiba menyadari. Jadi begitu.
Sekarang mereka sudah memastikan bahwa Lu Ye dan Jiuyan bukanlah monster Star Abyss, dan orang-orang yang berkumpul di sekitar juga santai, dan setelah beberapa saat, Lu Ye dan Jiuyan diterima dengan hangat di kabin di dalam kapal perang. Dua orang di alam dewa ini patut dihormati dimanapun mereka ditempatkan. Di bawah narasi pemuda itu, Lu Ye dan Jiuyan perlahan mempelajari beberapa informasi. Asal-usul pihak lain sama dengan yang Lu Ye pikirkan, dia berasal dari klan iblis, karena dia lahir kelima, dia menyebut dirinya macan tutul 5. Menurutnya, bencana di langit berbintang dimulai pada suatu hari 300 tahun yang lalu. Awalnya masyarakat hanya mengira itu adalah lahirnya terowongan serangga baru. Tidak ada yang mengira pusaran merah itu berbeda dengan terowongan serangga biasa, dan terhubung ke tempat bernama Star Abyss. Setelah lahirnya jalur serangga, beberapa makhluk aneh terus menerobos ke langit berbintang. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Setiap pengunjung dari Star Abyss memiliki kemampuan untuk membunuh musuh lintas level. Mereka hampir bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan di tingkat yang sama. Mereka membawa bencana besar ke langit berbintang ini. Karena kedatangan mereka, setiap alam hancur dan kehidupan punah. Kemanapun mereka lewat, selalu ada kematian dan pembunuhan yang tak ada habisnya. Pasukan utama segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan para ahli dari semua pihak bergabung untuk memulai operasi pengejaran dan penindasan terhadap pengunjung dari Star Abyss. Operasi ini berlangsung selama hampir 100 tahun. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang tewas dan berapa banyak harta yang dikonsumsi. Baru pada saat itulah semua pengunjung Star Abyss yang mengganggu dimusnahkan. Namun masalah belum selesai, karena selama pengejaran, semakin banyak pengunjung dari Star Abyss yang menerobos terowongan cacing merah, beberapa pasukan top bergabung untuk membuat garis pertahanan di dekat terowongan cacing untuk mengambil tindakan pencegahan. Selama periode ini, beberapa terowongan serangga lagi yang menghubungkan ke jurang bintang dibuka di berbagai tempat di langit berbintang. Sekarang sudah 300 tahun sejak terowongan serangga yang terhubung ke Star Abyss pertama lahir, dan sudah ada 10 terowongan serangga. Di beberapa tempat, setiap lokasi jalur cacing Star Abyss adalah medan perang, dengan banyak kultivator berkumpul untuk menjaganya, karena 300 tahun kematian dan pembunuhan telah membuktikan satu hal. Jika monster dari Star Abyss itu tidak diblokir di jalur cacing, maka apa yang mereka bawa ke langit berbintang pastilah kehancuran. Dulu ada jalur cacing Star Abyss di sisa medan perang, tapi kemudian menghilang, jadi para kultivator yang menjaga di sana pindah ke tempat lain. Kami datang ke sini terutama untuk mengumpulkan beberapa puing-puing yang bisa digunakan. Perang bertahun-tahun telah membuat persediaan di garis pertahanan agak ketat. Bagaimana jalur cacing Star Abyss menghilang? Lu Ye bertanya. Baowu menggelengkan kepalanya. Saya tidak begitu paham. Saya hanya berada di alam roh saat itu, dan saya baru dipromosikan selama beberapa tahun. Rahasia ini mungkin hanya diketahui oleh para ahli di alam ilahi. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Lu Ye juga memperoleh beberapa wawasan. Alam spiritual di mulutnya berhubungan dengan Jademun yang dia kenal, sedangkan alam ilahi berhubungan dengan Sansein Realm. Apakah senior mempunyai hal lain untuk ditanyakan? Lu Ye berkata, pernahkah kalian mendengar tentang Laut Wan Xiang? Baowu menggelengkan kepalanya perlahan. Belum pernah mendengarnya. Apakah kamu tahu tentang pohon reinkarnasi? Tidak, mungkinkah maksud senior pohon kehidupan kuno? Hati Lu Ye tenggelam. Jika macan tutul 5 belum pernah mendengar tentang Laut Wan Xiang, lupakan saja. Meskipun Laut Wan Xiang terkenal, itu belum mencapai titik melihat semua makhluk hidup di langit berbintang sejauh yang diketahui semua orang. Tapi dia belum pernah mendengar tentang pohon reinkarnasi. Seharusnya tidak demikian, bagaimanapun juga, Leopard 5 adalah Jademun. Di alam spiritual dan alam ilahi, jalur cacing Star Abyss muncul 300 tahun yang lalu. Sekarang seluruh langit berbintang layu. Ada lebih dari selusin jalur cacing Star Abyss, dan setiap tempat adalah medan perang. Semua tanda ini menunjukkan satu hal. Apakah ada peta bintang di sekitar sini? Lu Ye menenangkan diri dan bertanya. Ya, Leopard 5 dengan cepat mengambil sesuatu dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Ini termasuk peta bintang dari ratusan galaksi terdekat. 2085. Misi kelompok ini adalah mengumpulkan perbekalan yang tersedia dari sisa medan perang di dekatnya. Kapal perang telah berangkat ke medan perang tersebut, jadi tentu saja harus sibuk. Di dalam kabin, Lu Ye dan Jiuyan memeriksa peta bintang yang ditinggalkan Baowu, tidak melewatkan setiap detailnya. Namun semakin mereka menyelidikinya, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Dari ratusan galaksi yang termasuk dalam peta bintang, tidak ada satupun yang pernah mendengarnya, semuanya adalah galaksi asing. Bahkan beberapa keajaiban langit berbintang di dalam galaksi tersebut belum pernah terdengar. Saling memandang, Lu Ye merasa tenggorokannya kering. Jiuyan tampak lebih tertekan dan berkata, adik laki-laki, ini mungkin bukan langit berbintang yang kita tahu. Meskipun dia sudah memiliki dugaan ini di benaknya, Lu Ye masih merasa sulit untuk menerimanya. Berapa banyak lagi yang bisa ada?
Lu Ye menatap Jiuyan. Jiuyan berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, ini seharusnya menjadi faktanya. Dia menunjukkan ekspresi kenangan lagi. Seseorang juga mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa langit berbintang kita bukanlah satu-satunya, itu hanyalah salah satu dari banyak langit berbintang, ada langit berbintang lainnya selain langit berbintang kita. Siapa yang memberitahumu ini? Lu Ye bertanya dengan heran. Orang gila. Jadi aku tidak menganggapnya serius sama sekali, tapi sekarang sepertinya ini bukan hanya kata-kata gilanya, dan kemungkinan besar dia mengetahui sesuatu. Bagaimana dengan orang gila itu? Dia sudah mati, dulu, ketika dia memberitahuku hal-hal ini, saya baru saja memasuki alam konstelasi. Kata-kata orang gila yang sudah mati pada awalnya tidak layak untuk diperhatikan, tetapi sekarang hal seperti itu benar-benar terjadi padanya. Kita dibawa ke sini oleh tandu hantu. Tadinya kukira tandu hantu itu akan membawa kita ke Star Abyss, tapi ternyata tidak. Sebenarnya membawa kita ke langit berbintang ini. Kenapa? Apakah ini peringatan? Lu Ye bingung, tandu itu punya kemauannya sendiri, tapi kenapa dia melakukan hal ini? Kalau memang itu peringatan, apa gunanya? Sekarang mereka berada di langit berbintang ini, mereka tidak tahu bagaimana cara kembali. Kalau dipikir-pikir, benturan keras tandu hantu sebelumnya mungkin disebabkan oleh turbulensi yang disebabkan oleh perjalanan melalui langit berbintang dengan dimensi berbeda. Jiuyan tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum Suisian terlibat, perjalanan tandu hantu itu selalu sangat mulus, karena melaju melalui langit berbintang yang asli. Tidak peduli seberapa jauh perjalanannya, tidak akan ada masalah, namun, melakukan perjalanan melalui dimensi lain langit berbintang berbeda, itulah sebabnya tandu hantu itu akhirnya mengeluarkan suara yang begitu besar. Setelah sampai di sini, tandu hantu itu memuntahkan 10 buahnya lalu menghilang. Sistem latihan di tempat ini tampaknya sedikit berbeda dari kita. Saya ingin tahu apakah kakak senior memperhatikan bahwa pemikiran spiritual para kultivator itu umumnya lebih rinci. Bukan karena kuat, tetapi sangat teliti, mungkin inilah cara mereka dapat mengendalikan armor mekanis dengan lebih baik. Dan dilihat dari informasi yang sebelumnya diungkapkan oleh Bao Wu, di langit berbintang ini, armor mekanis adalah arus utama, dan semua sekte lainnya adalah bidat. Lu Ye akhirnya mengerti kenapa ada begitu banyak sisa armor mekanis di medan perang itu. Armor mekanis termasuk dalam kategori pemurnian senjata dan merupakan salah satu cabang dari pemurnian senjata. Dari sudut pandang ini, metode pemurnian senjata di sini harusnya sangat baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiuyan memandang Lu Ye. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia sedikit kehabisan ide saat ini, terutama karena pengalaman ini terlalu aneh. Lu Ye tidak tahu harus berbuat apa. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk kembali, tapi bepergian melalui langit berbintang dengan dimensi berbeda bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Jika mereka ingin kembali, hanya ada satu cara, menemukan tandu hantu itu. Tapi tandu hantu itu sudah hilang, kemana mereka harus mencarinya? Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, tandu hantu itu secara khusus menemukan begitu banyak ahli dari langit berbintang kita dan membawa mereka ke sini. Tidak mungkin kita dibawa ke sini untuk menyelamatkan langit berbintang ini. Kita tidak punya kemampuan seperti itu. Saya khawatir ini peringatan. Itu ingin kita melihat apa yang akan terjadi setelah langit berbintang diserang oleh Starry Abyss. Jalur cacing Starry Abyss telah muncul di Laut Wan siang sebelumnya. Mungkin tidak akan lama sebelum langit berbintang kita menghadapi hal yang sama seperti langit berbintang ini. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu dia. Ada apa? Jiuyan menatapnya dengan bingung. Lu Ye menoleh dengan ekspresi serius. Kekuatan besar akan datang, ini adalah invasi Star Abyss. Dia telah mencoba mencari tahu informasi spesifik tentang kekuatan besar yang akan datang, tapi sepertinya tidak ada yang tahu tentang ini kecuali pendeta tinggi insektoid yang misterius. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadarinya. Jiuyan mau tidak mau mengubah wajahnya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengatakan bahwa ide Lu Ye seharusnya benar, apa yang disebut tren besar akan datang, yaitu invasi Star Abyss ke langit berbintang. Melihat situasi di langit berbintang saat ini, dapat diketahui bahwa tren umum akan datang, menyapu langit berbintang, dan tidak ada yang bisa selamat. Ini adalah bencana besar. Jika tidak dapat bertahan, seluruh langit berbintang akan ditempati oleh monster Star Abyss. Pada saat itu, tidak akan ada tempat bagi makhluk di langit berbintang untuk berdiri. Lalu bagaimana imam besar insektoid mengetahui hal ini? Secara logika, tidak peduli seberapa kuat dia seharusnya tidak bisa merasakan bahwa situasi umum akan datang, kecuali dia pernah mengalaminya sebelumnya, tapi dengan usianya, dia tidak akan pernah mengalaminya. Lu Ye mengingat apa yang dia dengar di dunia giok darah, matanya berkedip. Imam besar ras insektoid tidak memiliki umur yang panjang, dan sama sekali tidak mungkin dia mengalami hal seperti itu, tetapi bagaimana jika ras insektoid adalah pengunjung dari Star Abyss? Maksudmu, ekspresi Jiuyan berubah. Lu Ye berkata, kakak senior,
Kamu pasti pernah mendengar tentang leluhur darah, kan? Tentu saja, aku mendengar bahwa alam utama leluhur darah diubah oleh sisa-sisa leluhur darah setelah kematiannya. Dia sedikit bingung. Dia jelas-jelas berbicara tentang klan insektoid, jadi mengapa dia menyebutkan klan darah? Ya, leluhur darah adalah sumber dari klan darah. Tanpa leluhur darah, tidak akan ada klan darah hari ini. Lu Ye mengangguk. Alam yang dibentuk oleh sisa-sisa leluhur darah sangat besar, dan fragmentasi gunung Fangchun dari ras manusia kecil juga ada hubungan langsung dengan leluhur darah. Jadi saya selalu penasaran tentang satu hal. Karena Sansein Realm adalah puncak jalur kultivasi, bagaimana leluhur darah menghancurkan harta karun gunung Fangchun? Seberapa kuat kekuatannya melebihi Sansein Realm? Apakah kekuatan itu benar-benar ada di langit berbintang? Jiuyan memahami sesuatu. Kekuatan yang begitu kuat tidak ada di langit berbintang, tetapi jika itu Star Abyss. Lu Ye mengangguk. Jadi di langit berbintang kita dikatakan bahwa leluhur darah adalah monster dari Star Abyss, begitu pula insektoid. Sekarang menjelang krisis besar, insektoid pasti menyadari sesuatu melalui cara khusus, dan kemudian mereka mulai bersatu dengan klan darah. Insektoid bernama Naga Kutu datang untuk menjadi utusan, seperti yang dia katakan, datangnya situasi umum adalah peluang bagi klan darah dan serangga, dan mereka mungkin bisa mengendalikan langit berbintang dengan ini. Karena di Star Abyss, kedua klan ini memiliki kekuatan dahsyat yang bisa mereka andalkan, yaitu kekuatan klan mereka sendiri. Untuk bisa berkembang dan bertahan di Star Abyss, klan darah dan serangga harus sekuat awan. Banyak hal yang selama ini membingungkan Lu Ye menjadi jelas. Jadi, apakah langit berbintang kita memiliki situasi yang bagus? Ekspresi Jiuyan berubah. Fakta bahwa ras darah dan ras serangga adalah orang asing di langit berbintang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa langit berbintang pernah diserang oleh Starry Abyss, tapi itu pasti sudah lama sekali, karena tidak ada yang tahu tentang hal ini sekarang. Mungkin tidak hanya klan darah dan klan serangga, tetapi ras lain juga berasal dari Star Abyss, tetapi setelah bertahun-tahun bertahan hidup dan berevolusi, mereka perlahan-lahan berintegrasi ke langit berbintang. Hanya klan darah dan serangga yang tidak mengubah akar buruknya dan selalu dibenci orang lain. Seharusnya benar, Lu Ye mengangguk. Aku telah diserang oleh Star Abyss, tapi aku bisa menyelamatkan hari ini. Dia mengingat beberapa catatan tersebar yang dia lihat di Menara Haichuan di lapangan Sura, dan rekaman informasi itu tidak diragukan lagi dapat dikonfirmasi dengan invasi Star Abyss. Pada saat itu, dia tidak dapat memahami catatan-catatan yang tersebar itu, tetapi sekarang pada dasarnya dia memahaminya. Langit berbintang kita tampaknya jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Karena mereka telah berhasil menanggapi invasi Star Abyss, mereka mungkin akan berhasil kali ini. Adik laki-laki, aku ingin pergi ke medan perang garis depan. Jiuyan tiba-tiba menjadi tegas. Lu Ye mengangguk. Menurutku juga begitu. Tidak peduli apa tujuan tandu hantu itu membawa orang-orang ini ke sini, karena mereka ada di sini, mereka harus pergi dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, merasakan kekuatan langit berbintang ini. Bagaimana para pejuang bertarung melawan pengunjung dari Star Abyss. Dan jika ingin mencari tandu hantu, bergabung di medan perang garis depan dan meraih ketenaran juga merupakan salah satu caranya, hanya dengan cara inilah mereka dapat mengumpulkan informasi dengan lebih nyaman. Keduanya adalah sinar matahari, dan karena mereka bertekad, tentu saja mereka tidak akan ragu. Tapi sebelum pergi, Lu Ye punya satu hal lagi yang ingin ditanyakan pada Bao Wu. Pikiran spiritual melonjak untuk menyampaikan pesan tersebut, dan tak lama kemudian Macan Tutul 5, yang sedang mencari perbekalan di luar, kembali ke kapal perang. Setelah melepas armornya, dia mendatangi Lu Ye. Tuan, apa perintah Anda? Saya ingin bertanya, dalam invasi Star Abyss, apakah ada perubahan khusus di langit berbintang ini, seperti energi spiritual langit berbintang menjadi lebih aktif? Leopard 5 mengangguk. Ya, saya telah membaca beberapa catatan, lebih dari 300 tahun yang lalu, ada suatu periode waktu di mana energi spiritual di langit berbintang menjadi semakin aktif dan kemajuan para kultivator menjadi lebih mudah dan sederhana, dan banyak harta langka yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan. Lu Ye tahu bahwa dia benar, dan sekarang tanda-tanda sebelum invasi Star Abyss telah muncul di langit berbintang asal mereka. Ekspresi Macan Tutul 5 meredup lagi. Tetapi sejak invasi Star Abyss, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Kekuatan spiritual langit berbintang semakin sunyi, dan kultivasi serta terobosan para kultivator menjadi semakin dan semakin sulit. Menurut laporan, orang-orang alam dewa mengatakan bahwa fondasi langit berbintang sedang ditelan oleh Starry Abyss. Jika kita tidak bisa menahannya, cepat atau lambat langit berbintang akan menjadi gurun bagi para kultivator. Lu Ye dan Jiuyan sama-sama kaget sekaligus bingung. Memikirkan bagaimana langit berbintang akan berubah setelah invasi Star Abyss. Apakah fondasi langit berbintang telah ditelan oleh Star Abyss? Jika demikian halnya, maka semakin lama waktu berlalu,
semakin sulit bagi para kultivator untuk berlatih, dan semakin sedikit ahli yang akan lahir. Jika terus seperti ini, keadaan akan terus bertambah buruk, hingga runtuh.